Halo saudara, kembali saya Helby Yohanes dan tim VOA bergabung dari Arlington, Virginia untuk menyampaikan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Presiden Donald Trump memperingatkan akan terdapat banyak kematian dalam seminggu ke depan ini karena mungkin ini adalah masa paling berat bagi Amerika dalam menghadapi pandemi virus corona. Dalam jumpa pers hari Sabtu, Presiden Trump mengatakan akan terdapat banyak sekali kematian akibat COVID-19 antara pekan ini dan pekan depan. Tapi Trump menekankan angka kematian bisa lebih banyak lagi apabila upaya mitigasi tidak dilakukan. Trump memuji upaya keras para gubernur negara bagian yang menurutnya telah menyelamatkan banyak jiwa dan bisa menekan angka korban meninggal sesedikit mungkin. Dalam jumpa pers ini, Trump kembali didampingi Wapres Mike Pence sebagai Ketua Satgas Penanggulangan Virus Corona dan ahli infeksi Dr. Anthony Fauci dan Dr. Deborah Birx. Dr. Birx memperkirakan 3 wilayah yang terdampak parah virus corona, yakni Detroit, New York, dan Louisiana, akan mencapai kurva kematian tertinggi dalam waktu 6 hingga 7 hari ke depan. Ia mengimbau warga mematuhi aturan tinggal di rumah dan juga agar tidak bepergian termasuk ke toko makanan dan apotek selama masa kritis ini. Hingga hari Minggu, lebih dari 312.000 orang terinfeksi corona di Amerika dengan korban meninggal 6.500 orang lebih. Dari jumlah itu sebanyak 3.500 orang meninggal di negara bagian New York. Sebelumnya, Presiden Trump membantah adanya moratorium pengiriman bantuan alat-alat pelindung diri ke negara-negara terdampak COVID-19. Pengamat menilai penyaluran bantuan sekecil apapun saat pandemi corona akan bisa berdampak pada perluasan pengaruh pada negara yang dibantu itu. Seperti di banyak negara, tim medis Amerika Serikat juga kekurangan alat pelindung diri dan peralatan medis lain seperti ventilator. Namun Presiden Donald Trump dilaporkan menahan pengiriman bantuan luar negeri ke negara-negara terdampak corona. Whatever we've committed to, we commit, but we also need a lot for ourselves, so we're very focused on that until we get over this. So obviously we're not going to be shipping too much. Untuk memenuhi kebutuhan itu, pemerintah Amerika meminta bantuan alat pengujian dan perlengkapan medis ke beberapa negara termasuk Korea Selatan. China sent us some stuff which was terrific. Russia sent us a very, very large plane load of things, medical equipment, which was very nice. Perlengkapan medis tambahan yang dimiliki Amerika saat ini diperoleh dengan membeli atau merupakan bantuan dari negara lain. Pengamat memperingatkan Amerika tidak boleh mundur dari posisinya sebagai pemimpin global dalam menghadapi pandemi ini. We can help them by making small amount investments in public service announcements to make sure people are social distancing in developing countries, that they're washing their hands. There are things like supporting the creation of factories or supporting companies that are textile factories in Africa to make masks. Pekan sebelumnya, pemerintah Amerika menjanjikan 274 juta dolar Amerika untuk membantu 60 negara beresiko melawan COVID-19. Indonesia dianggarkan untuk menerima 2,3 juta dolar Amerika untuk penanggulangan dan pencegahan wabah virus corona. Dari Washington DC, VOA. Saudara, sebagian yang meninggal akibat virus corona adalah tenaga medis, termasuk dokter dan perawat. Di California, 2 seniman memberikan penghormatan dan ucapan terima kasih atas pengorbanan mereka lewat karya seni jalanan. Di San Jose, California, negara bagian pertama yang memberlakukan perintah tinggal di rumah, seorang seniman ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para perawat dan dokter dan pekerja medis lainnya. I weighed, going out of the house. It's not exactly what somebody would consider essential. Memang tidak esensial secara lugas. Tapi seniman ini ingin menghargai mereka yang berada di garis depan perang melawan COVID-19. Healthcare workers are really doing the dirty work for all of us. And all we have to do is stay home. Denise Olenek lalu bekerja sama dengan sahabatnya Alex Alvarado. Mural buatan mereka menampilkan pakar penyakit menular Anthony Fauci dan kutipan pernyataan Perdana Menteri Inggris era Perang Dunia Kedua, Winston Churchill, mengenai besarnya jasa segelintir orang bagi kebaikan begitu banyak manusia. I think that's a lot to what the quote speaks to, is how much gratitude we hold for people who are working directly on the front lines. I don't think you can thank them enough. That's deep because, she doesn't even want credit for it. Just like the doctors and nurses, they don't want credit for it, but they're still doing it for the people. Alvarado sendiri akan bergabung di garis depan karena baru saja lulus dari jurusan keperawatan Emory University. Nobody ever thinks like you're going to graduate nursing school and then a pandemic is going to ensue.
Untuk sementara ini tak banyak yang bisa melihat langsung mural buatan kedua seniman ini. Tapi menurut mereka setidaknya begitu wabah corona berlalu, orang masih ingat akan jasa-jasa tenaga medis. Demikian laporan tim VOA. Pandemi corona juga berdampak pada bisnis kecil, termasuk pembuat tas milik Ati Dwelibi, warga diaspora Indonesia di California. Meski terpukul, tapi Ati mengalihkan bisnisnya untuk membuat masker yang disumbangkan bagi rumah sakit di California dan New York. Sementara di Maryland, seorang warga diaspora Indonesia menggunakan keterampilannya memasak untuk menggalang dana bagi mereka yang terdampak pandemi ini. Pandemi corona tak pelak lagi berdampak kepada para pengusaha kecil, seperti Ati Dwelibi, diaspora Indonesia pemilik bisnis Banana Cottage di Petaluma, California. Bisnis clutch atau tas tangan yang diproduksinya mengalami penurunan. Ati pun menyiasatinya dengan membuat produk lain seperti masker. Ternyata order yang diterimanya cukup banyak. Ati lantas memutuskan untuk menyumbangkan masker buatan Banana Cottage ini ke rumah sakit. Saya nggak bisa menarget apa-apa karena ini juga bahannya saya harus belinya harus online. Pokoknya yang penting saya bikin tiap hari sampai bahannya habis gitu aja. Saya nggak akan menghitung gitu atau saya nggak akan mentarget, saya nggak akan menjanjikan apapun, but I do my best. Tak hanya Ati yang berupaya mengubah kondisi saat pandemi corona dengan berbagi. Lely Rustianti adalah diaspora Indonesia di Rockville, Maryland, pemilik bisnis catering Lely's Kitchen. Karena ada beberapa yang memang strictly nggak mau keluar, mereka mau lauk untuk 1 minggu. Tak hanya melayani pesanan, Lely juga menyisihkan 10% dari hasil penjualannya untuk pandemi corona di Indonesia sebagai bagian dari pengumpulan dana yang dilakukan Rumpun Wargi Pasundan. Yusi Ahmad, bendahara Rumpun Wargi Pasundan yang juga ikut mengantarkan pesanan makanan buatan ibunya, menekankan beberapa hal yang harus dipatuhi mereka yang ikut menyumbang masakannya. Makanan harus halal, itu yang utama. Bersih juga, delivery-nya juga mungkin kita harus tetap mempraktekkan social distancing ya. Dari hasil penjualan minggu pertama terkumpul $1.500 atau sekitar 25 juta rupiah yang akan disalurkan untuk membeli alat pelindung diri bagi pekerja medis di Jawa Barat. Dari Petaluma, California dan Rockville, Maryland, Naras Pramaswari, Nia Iman Santoso, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA.